Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana Islam menyebar dan berkembang di dua benua besar, yaitu Amerika dan Eropa. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan jalur dan proses masuknya Islam di benua Amerika dan Eropa. Yang kedua yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Yang ketiga yaitu menyadari kontribusi umat Islam di berbagai bidang di wilayah tersebut. Indikator yang harus kalian capai hari ini meliputi yang pertama, menjelaskan sejarah dan latar belakang masuknya Islam ke Amerika dan Eropa. Yang kedua, menganalisis peran organisasi dan individu dalam perkembangan Islam. Yang ketiga, menyebutkan kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan dan budaya Barat. Kita memasuki benua Amerika. Yang pertama yaitu Islam di Amerika Serikat. Tahukah kalian bahwa jejak Islam di Amerika Serikat sudah ada sejak abad ke-16? Sejarah Islam di Amerika Serikat dapat ditelusuri sejak abad ke-16. Saat seorang muslim bernama Estevanico tercatat sebagai tokoh muslim pertama di wilayah Amerika Utara. Meskipun begitu, banyak peneliti lebih menyoroti kedatangan umat Islam melalui gelombang imigrasi dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Imigrasi ini terjadi dalam beberapa periode atau gelombang. Gelombang pertama, imigrasi muslim terjadi pada 1875 sampai 1912, terutama dari wilayah Suriah Raya di bawah Kekaisaran Ottoman. Gelombang kedua berlangsung pasca Perang Dunia I setelah runtuhnya Ottoman. Disusul kebijakan pembatasan imigrasi oleh pemerintah Amerika Serikat pada 1924. Gelombang ketiga berlangsung antara 1947 sampai 1960. Dan gelombang keempat muncul pasca 1965 setelah Presiden Lyndon B. Johnson mencabut sistem kuota. Nah, di Amerika Serikat juga mempunyai komunitas dan organisasi muslim tersendiri, yaitu komunitas muslim pertama muncul di Midwest seperti di Cedar Rapids, Iowa, dan yang kedua di Michigan, menjadi kota dengan komunitas muslim terbesar. Komunitas muslim pertama banyak bermukim di wilayah Midwest seperti Dakota Utara dan Indiana yang sudah aktif sejak awal 1900-an dengan masjid tertua di Cedar Rapids, Iowa. Michigan menjadi pusat komunitas muslim terbesar, sementara di timur seperti Quincy dan kota-kota besar seperti New York, Chicago, Los Angeles, dan San Francisco, komunitas muslim tumbuh pesat. Pada tahun 2001, California menjadi negara bagian dengan masjid terbanyak, yakni sekitar 227. Di Amerika Serikat juga memiliki organisasi Islam. Yang terbesar adalah American Society of Muslims, penerus Nation of Islam yang dipimpin oleh Walid bin Muhammad, meskipun memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas umat muslim lainnya. Yang kedua yaitu ada Islamic Society of North America, adalah organisasi lintas etnis yang rutin mengadakan konvensi besar di tingkat nasional. Yang ketiga yaitu ada Islamic Circle of North America, fokus pada pendidikan dan dakwah. Selain itu ada Islamic Supreme Council of America. Kemudian ada Islamic Assembly of North America dan Muslim Student Association yang aktif pada kampus-kampus di Amerika. Organisasi lain seperti Islamic Information Center, American Muslim Council, Muslim Public Affairs Council, American Islamic Congress, dan Free Muslim Coalition juga berperan penting dalam menyuarakan hak-hak sipil, menyebarkan informasi Islam, serta menolak ekstremisme dan demokrasi di kalangan Muslim Amerika. Dan selanjutnya yaitu Islam di Brazil. Masuknya Islam ke Brazil bermula dari kedatangan orang-orang Afrika yang dibawa sebagai budak. Brazil menerima sekitar 37% dari total budak Afrika yang diperjualbelikan, yaitu sekitar 3 juta orang. Sejak tahun 1555, bangsa Portugis mulai mempekerjakan budak Afrika untuk mengolah lahan perkebunan tebu yang sebelumnya dihancurkan oleh suku Tupi.
Brazil merupakan salah satu wilayah di Amerika yang paling banyak menerima budak muslim asal Afrika. Dengan peristiwa penting berupa pemberontakan besar oleh budak muslim di Bahia pada tahun 1835 yang bertujuan membentuk negara Islam dan membebaskan diri dari perbudakan. Penyebaran Islam di Brazil berlangsung pada 3 tahap. Tahap pertama yaitu dimulai sejak paruh kedua abad ke-15, ketika pelaut Portugis Cabral menemukan Brazil. Beberapa muslim diyakini melarikan diri dari inkuisi dan mencari pelindungan di sana. Tahap kedua yaitu terjadi pada abad ke-16, saat Portugis membawa budak dari Afrika Barat yang meskipun dibaptis secara paksa, tetap menjalankan Islam secara diam-diam melalui sekolah kecil dan pembacaan Al-Quran. Muslim di Afrika Tengah juga mulai masuk pada akhir abad ke-18, dan perlawanan pun muncul di awal abad ke-19. Hingga tahun 1900 tercatat masih ada sekitar 10.000 Muslim keturunan Afrika. Setelah fase asimilasi paksa, Islam tetap berkembang berkat imigran dari Suriah dan Lebanon yang datang sejak tahun 1920 dan mendirikan organisasi amal Islam pada 1929 yang aktif hingga pertengahan 1950-an. Yaitu komunitas muslim mendirikan berbagai organisasi Islam di berbagai wilayah Brazil. Negara ini dikenal menjalin hubungan baik dengan komunitas Arab dan Islam, serta menjunjung tinggi kebebasan supremasi hukum dan hak warga negara muslim, baik Arab maupun non-Arab, memainkan peran penting dalam ekonomi dan politik Brazil. Selanjutnya yaitu Islam di Argentina. Masuknya Islam di Argentina melalui kedatangan para imigran. Muslim pertama tiba di Argentina bersamaan dengan para penjelajah dari Spanyol dan Portugis. Setelah wilayah Argentina menjadi koloni Spanyol, jumlah imigran muslim pun semakin meningkat. Masuknya Islam ke Argentina ada kaitannya dengan sejarah Spanyol yang saat itu dipimpin oleh Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand II. Pada tahun 1492 Masehi, mereka berhasil merebut wilayah Alhambra yang merupakan benteng terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Setelah itu, mereka menghancurkan banyak peninggalan peradaban Islam, kecuali beberapa buku pengobatan dan karya seni. Imigrasi Muslim ke Argentina mulai signifikan pada pertengahan abad ke-19, terutama dari Suriah sekitar tahun 1850 sampai 1860 Masehi. Untuk mencari kehidupannya lebih baik dari kondisi di bawah pemerintahan Kekaisaran Ottoman yang dianggap otoriter. Seiring waktu, Islam semakin dikenal dan diterima masyarakat Argentina, dengan jumlah umat muslim yang kini diperkirakan mencapai 3,5 juta orang, menjadikan Argentina sebagai salah satu negara di Amerika dengan pertumbuhan komunitas muslim yang paling pesat. Kita masuk pada perkembangan Islam di benua Eropa. Islam mulai masuk ke Eropa sekitar abad ke-7 Masehi, ketika pasukan muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Andalusia. Wilayah ini menjadi pusat penting penyebaran Islam di Eropa. Dan dari sanalah Islam memberi pengaruh besar dalam aspek politik, sosial, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Pemerintahan Islam di Spanyol memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendidik masyarakat, menjadikan wilayah ini sebagai tempat belajar bagi banyak cendekiawan Kristen Eropa. Selain Andalusia, daerah lain yang menjadi jalur penting dalam penyebaran dan pengaruh Islam adalah Sisilia. Letaknya yang strategis di Laut Tengah menjadikannya sebagai wilayah penting dalam perdagangan dan pertukaran ilmu, meski akhirnya ditaklukkan kembali oleh bangsa Norman. Perang Salib juga menjadi momen penting dalam interaksi antara dunia Islam dan Kristen Eropa. Meski awalnya merupakan konflik bersenjata berebut wilayah suci, perang ini justru membawa pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat, yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama munculnya era Renaissance di Eropa. Islam memberikan kontribusi besar pada benua Eropa, yaitu dalam dua bidang utama. Pertama yaitu ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Pada ilmu pengetahuan alam, seperti astronomi, kedokteran, dan arsitektur yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh cendekiawan Eropa.
Sementara ilmu pengetahuan sosial seperti filsuf-filsuf muslim seperti Ibnu Rushd memberikan pengaruh penting terhadap pemikiran Eropa, termasuk tokoh-tokoh Kristen seperti Thomas Aquinas dalam bidang teologi dan filsafat. Melalui berbagai saluran ini, peradaban Islam memberikan sumbangsi besar bagi Eropa dalam mengembangkan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam menjadi jembatan yang menghubungkan dunia timur dan barat, serta berperan besar dalam membentuk fondasi intelektual Eropa. Selesailah sudah pematerian kita hari ini. Untuk mengukur pemahaman kalian, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar sejarah, karena dari masa lalu kita bisa membangun masa depan yang lebih bijak. Jangan lupa catat, pahami, dan diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.